يا الله وسلام يا الله يا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني المربي من سؤالي وتياري قد كفاني من سؤالي وتياري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فخري وتراري أنا عبد صار فخري ضمن فخري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي
بما قد حال قلبي من هموم واشتقاق فتباركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا ياسم العسرى ويأتي بالذي أرجوه جميعا ياسم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selanjutnya yaitu maidah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidina wa Murabbi Ruhina Al-Habib Muhammad Bakir Al-Habsi. Al-waqtu wal makan falyatafaddal alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai Al-Ustadz Solihin, yang insyaallah Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, Allah panjangkan umurnya dalam taat menjalankan ibadah pada Allah dan Rasulnya, dan bisa menjadi panutan di dusun Pengadegan. Ilmunya memberikan kemanfaatan untuk warga dusun Pengadegan, dan insya Allah yang belajar ngaji kepada beliau bisa menjadi akhlak anak-anaknya itu seperti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, dan bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin.
Dan yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu jamaah Mushola Baitul Karim salah Mushola Baitul Karim yang insyaallah panjenengan sedaya ini pun diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala hajatnya, urusannya, Allah panjangkan umurnya dalam lunaskan hutang-hutangnya dengan cara jenengan nyaur. Dan insyaallah Allah berkahi keluarga jenengan sedaya dan desa Pener, khususnya dusun Pengadegan, insyaallah antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, antara saudara satu dengan saudara lainnya, antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, saling menghibur hatinya, saling membahagiakan jikalau berduduk bersama-sama. Insyaallah bisa benar, khususnya dusun Pengadegan, warganya selalu istiqomah dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Mushola Baitul Karim dan seluruh hadirin yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita di sini duduk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini bukan sesuatu kebetulan. Duduknya kita di sini karena hati kita dipilih oleh Allah. Hati kita telah dibukakan oleh Allah agar kita tergerak duduk di majelis yang mulia, duduk mengagungkan baginda Nabi Muhammad, duduk di majelis yang penuh ampunan, yang insyaallah keluarnya kita dari sini pulang kita membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarnya kita dari majelis ini akhlak kita semakin baik, kehidupan kita semakin baik, hati kita semakin baik, anak-anak kita semakin baik, perilaku kita semakin baik, kita semakin taat, malasnya semakin hilang. Keluar dari sini kita semakin ingat bahwasannya dunia itu pasti ada waktu berhentinya. Jikalau kita selalu mengingat bahwa dunia itu pasti ada pemberhentian, kehidupan di dunia pasti ada waktu di mana waktu itu akan tiba kepada seorang yang di dalam dirinya terdapat ruh. Waktu itu akan tiba dalam seseorang yang dimana waktu itu tidak akan mengabarimu, tidak akan memberi informasi terlebih dahulu kepadamu. Waktu itu akan mendatangimu dengan tergesa-gesa dan dengan dadakan. Waktu apa itu? Waktu ketika ruh dicabut oleh malaikat maut, keluar dari jasad yang selama ini ditempati oleh ruh tersebut. Maka syukuri waktu-waktu yang jenengan sekarang masih miliki, sehat yang jenengan masih miliki, dan kehidupannya saat ini jenengan masih miliki. Allah masih izinkan jenengan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan yang diridhai Allah, untuk kembali menanam amal-amal soleh untuk kelak kehidupan jenengan di akhirat. Insyaallah jenengan akan selalu ingat mensyukuri nikmat hidup ini, menggunakan waktu yang telah Allah berikan untuk beramal soleh, untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis baginda Nabi itu dijelaskan, barang siapa yang menyenangkan hati seorang mukmin, maka Allah akan menciptakan malaikat dari
kebahagiaan atau kesenangan yang telah engkau berikan kepada orang tersebut, satu malaikat yang dimana malaikat tersebut akan memintakan ampunan kepada orang yang suka membuat orang lain bahagia atau senang. Itu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana, Bib? Kalau jenengan dalam hidup sehari-hari, dalam bersosialisasi, dalam duduk-duduk bersama tetangga, bersama keluarga, bersama teman, walaupun jenengan kerja di pasar, kerjane proyek, berbicara nih jenengan, ucapan jenengan, tindak tanduknya jenengan, gawe bungah wong, maka wong sing bungah mau Allah ciptakna malaikat sing tugase nggo meweh ampura nggo jenengan sampai hari kiamat. Jadi membahagiakan orang lain tidak harus dengan yang namanya harta. Ucapan yang baik yang bisa menghibur seseorang yang sedang bersedih sehingga orang tersebut melupakan sejenak kesedihannya, maka itu pun namanya jenengan telah membuat atau menyenangkan hati seorang mukmin. Dan barang siapa, kata Nabi, yang menyenangkan hati seorang mukmin, membuat senang, membuat bahagia hati seorang mukmin, maka dari kebahagiaan itu Allah akan menciptakan seorang malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampunan sampai hari kiamat. Memintakan ampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka membuat orang lain bahagia. Paham ya? Terus bagaimana cara membahagiakan jikalau tidak memakai harta? Kalau ada harta, bahagiakan saudaramu, tetanggamu, keluargamu, orang yang membutuhkan dengan hartamu. Ada yang membutuhkan, tidak bisa beli minyak, tidak bisa beli beras, jualannya bangkrut, tidak punya modal, ingin usaha lagi. Jenengan tahu, bukan hanya jenengan niat bersedekah membantu, tapi jenengan niat untuk membahagiakan yang tadinya susah menjadi mudah, maka jenengan akan mendapatkan banyak fadilah, keutamaan-keutamaan. Bukan hanya Allah menciptakan satu malaikat, namun Allah banyak menciptakan malaikat-malaikat dari apa-apa yang telah jenengan berikan kepada orang mukmin yang jenengan bantu. Itu kalau lewat harta. Ada tetangga jenengan tidak bisa makan, lantas jenengan tahu setiap pagi dia punya pohon pepaya, setiap pagi ambil pohon pepaya, dikirain mau dimakan, ditibu mateng, ternyata go lawuh. Saking orang ngerti ini jenengan penasaran, gal esok metik buah pepaya dikapaken ya. Oh, ternyata anak-anake selama kiye ora bisa mangan lawuh sing enak. Akhirnya pinter-pinter ibune masak buah pepaya alias gandul digawe daging-dagingan. Ya, buah pepayanya direbus sampai kenyal. Ngomong sama anaknya, "Nah, ini daging." Tujuannya apa ibunya? Biar membuat hati anaknya senang. Karena ingin makan daging, enggak kesampaian. Akhirnya tetangga tadi yang melihat kejadian seperti itu, selama ini, akhirnya ia mengeluarkan hartanya. Dibelikanlah daging. Bukan hanya memberikan secara mentah, ia masakkan, ia beri kepada tetangganya. Lantas tetangganya tadi yang anaknya tidak pernah makan daging, hanya makan pepaya yang ia kira daging karena dikatakan ibunya itu daging. Akhirnya tetangga tadi menerima daging dengan rasa yang bahagia, bunga por. Padahal dagingimu setengah kilo, bebek daging kae petik.
koroan daging wedhus setengah kilo. Ketika dikasihkan, tetangganya merasa bahagia, bunga, senang. Lah, bahagianya tetangganya jenengan itu, Allah seketika langsung menciptakannya namanya malaikat. Yang dimana malaikat pada waktu itu langsung memintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang telah membuat tetangganya bahagia. Walaupun hanya setengah kilo daging, si regane pol-pole 45.000. Jenengan ngetokna duit 45.000, sing anake tanggane ora tau sing arane mangan daging, jenengan tokokna sampai dimasakna, diwenekna, dipangan sekeluarga karo tanggane, karo anake, karo bapane. Keluargane seneng, anake seneng bahagia, si mana anake seneng, bapane anake seneng. Berarti Allah ciptakna pirang-pirang malaikat. Mung dudu siji tok malaikat. Bayangkan, malaikat mau sampai hari kiamat bumi hancur. Akete ya, anjuna bumi hancur, malaikat mau jaluk ngapura nggo wong sing gawe seneng wong liya. Padahal modale 45.000, sing penting cangkeme meneng aja didomongno nyomper bantu kae 45.000. Kayak bisa makan daging pertama kali dalam sejarah hidup dunia gara-gara saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah memberi kita diam, sekut. Seakan-akan kita itu sedang buang air besar. Ketika mengeluarkan air besar, kita lupa. Nggak mungkin air besarnya kita ambil lagi, kita masukkan lagi ke dalam tubuh kita. Benar? Nggak mungkin kan? Iya. Sama kayak orang memberi. Itu kalau lewat harta. Lah kalau kita lewat ucapan membahagiakan hati orang lain. Contoh, ada seorang yang sedang sakit. Makanya di antara sunnah atau adab menjenguk orang sakit, itu tidak lama-lama duduk bercengkrama atau berbicara kepada orang yang sedang sakit. Sunai bagaimana Nabi? Sunai Nabi ketika menjenguk orang sakit, sebentar, buat bahagia hatinya, doakan dia. Kita datang, tidak lama-lama, kita doakan, hibur hatinya agar ia melupakan rasa sakitnya atau sakit yang ia derita. Jikalau orang yang sakit tadi lupa dengan sakitnya, merasa bahagia dengan ucapan yang kita ucapkan, orang yang telah membahagiakan, membuat senang hati seorang mukmin, sehingga Allah menciptakan malaikat dari kebahagiaan itu dan memintakan ampun kepada kita sampai yaumil kiamat atau sampai datangnya hari kiamat. Itu jikalau kita membuat senang hati seseorang lewat ucapan. Tapi akhir zaman banyak orang yang tidak bisa menjaga ucapannya. Bibirnya manis, semanis madu. Ya, bibirnya merah, semerah buah delima. Tapi kalau ngomong, pahitnya melebihi daripada jadam, melebihi daripada broto wali, melebihi daripada jamu sing paling pahit. Pahit ini pahit benar, pahitnya pahit orang benar alias salah. Contoh, sudah sakit tetangganya, sekali jenguk dikasih uang. Nih, saya kasih uang, obati ya penyakitnya. Coba sampean wingi-wingi ngotak nih duit nyong terus go periksa mati sampean. Wah, bukannya seneng malah cengkel remu lu bae duit jepir ora sing nyontokna orek mati ke Gusti Allah dudu duitnya sampean nelek tapi cangkeme lemis, cangkeme terocok, cangkeme monyong, cangkeme gobel, gawe lara artine wong mukmin. Itu bahaya, Bu. Makanya hati-hati ketika menjenguk orang sakit, buatlah ia bahagia dan melupakan daripada sakitnya. Paham, J? Iya. Mau sing cangkeme manis, yuk gunakna bibirin jenengan sesuai dengan manisnya bibirin jenengan. Wis cangkeme manis imut-imut koyo marmut, nampini cilik. Tapi
Sekali ngomong, bes. Orang itu sampai takut ketika deket jenengan. Takut apa? Digosipi, dirasani, dicaci, dihina, disindir. Ning ana wong sampai wedi karo jenengan, karo prilakune jenengan, karo tindakane jenengan, karo ucapane jenengan, maka jenengan seburuk-buruke manungsa. Hati-hati nih. Jangan sampai ada ibu-ibu lagi duduk, ibu satu datang, anak inem kayak pelayan orang seksi. Coba yang wedi disindir. Jadi gak seperti itu Bu ya. Makanya ketika kita menanamkan dalam kehidupan kita selalu membahagiakan hati orang lain, selalu membuat senang hati seorang mukmin, maka Allah akan ciptakan malaikat yang tugasnya memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Untuk apa? Dosa-dosa kita, salah-salah kita, dan hilaf kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bayangkan, begitu istimewanya pahala ataupun keutamaan bagi seseorang muslim yang suka membiasakan membuat orang lain bahagia. Walaupun itu orang miskin, cara membahagiakan orang lain bagaimana? Yang tadi dengan harta sudah saya jelaskan. Yang kedua tadi dengan ucapan. Jaga selalu ucapan jenengan. Jika bibir jenengan manisnya semanis madu, ya yang keluar seperti madu juga. Jangan keluarnya seperti empedu pahit. Ingat itu. Terus membahagiakan hati seorang mukmin, tetangga, saudara, sahabat, dan keluarga lainnya yang saudara sama muslim dengan tindakan kita. Bagaimana caranya? Contoh, jenengan lagi lewat nih, ya lagi lewat. Di sini ada orang banyak duduk-duduk, ya. Karena jenengan perempuan, jenengan tidak mengucapkan assalamualaikum kepada para lelaki, takutnya nanti dianggap genit. Ibu-ibu genit, nah, akhirnya jenengan nggak pakai ngucapin assalamualaikum para lelaki ganteng, tidak. Lagi lewat di jalan, ono pos ronda, balik ngaji, ngepos ronda, anak wong lanang pada jegongan, jenengan aja assalamualaikum bapak-bapak ya, bukan anak si kepincut menikah maning kan. Akhirnya ya, terus priye, jenengan dengan tindakan jenengan senyum. Lah tindakan jenengan itu ternyata ada orang yang melihat merasa bahagia, senang bunga. Karena apa? Selama kia jenengan berangkat karo wong gue. Ketika jenengan senyum pertama kali dilihat orang itu bombong, alhamdulillah. Akhirnya mantane nyong biyen atau senyum pura nyong perut. Saiki barang nyong wis orang karo bojone bisa. Saiki nyong disenyumi ya tanda dicinta karo nyong maning apa ora ya? Ya ini sekedar cerita ya, sekedar cerita. Kalau jodoh itu tidak akan lari kemana, tapi lari kemana-mana. Jadi seperti itu Bu. Kalau jenengan lewat tindakan, contohnya ketika jenengan bertemu seseorang berpapasan, naik motor sama naik motor, lantas orang tersebut biasanya apa jenengan, namun ketika mengucapkan suara naik motor ada angin, suaranya keras, nggak mungkin terdengar. Akhirnya dengan tindakan jenengan, seperti mengantarkan tamu ketika ada tamu datang kepadamu di rumahmu, lantas engkau mengantarkan tamu keluar rumah, jenengan keluar rumah, tamunya mau pulang, Bu, kula badhe wangsul nggih. Oh nggih Pak, matur nuwun nggih. Jangan jenengan di dalam rumah saja, jenengan keluar rumah, antar itu tamunya sampai matanya jenengan tidak melihat tamu itu keluar dari rumah jenengan, sampai hilang itu jejaknya. Itu namanya akhlak. Sehingga membuat hati seorang tamu itu merasa bunga, senang, bahagia. Diditer, ini bisa wae nggih. Nggih Bu. Monggo tadi Bu. Bungae pol terasa diwongna, dihormati, dimulyakna. Aja remu ora balik-balik. Etmu sing entekna wedang seeskan. Sapa sing modele kowe? Hah? Sing prengas-prenges katone untune katun separuh katone iya. Iya, saudara Bapak. Ya,
Ning dolan nggo duit dolan kok entek-entekna. Simpenan. Ana apa ora kaya kuwi, Bu? Hah? Ana apa ora disebut pengadegan? Ah, sebener ah. Ana apa ora? Ning tekani tamu sing ora disenengi epen-epene turu, epen-epene sibuk. Karena tamune nyelang duit sih biasa. Tamune njaluk tolong. Hah? Ana ora pengadegan? Amin. Langka ya, insya Allah langka. Nggak langka. Langka tok, apa langka? Insya Allah ya. Jadi kalau kita menerima tamu, baik ataupun tidak, kita hormati, kita lihat tamu itu jikalau tidak dikenal, sama halnya kita telah memuliakan Allah. Jikalau tamu itu kita kenal, maka sama halnya kita telah memuliakan Nabi. Wening ana tamu teka mertamu maring umahe panjenengan. Jenengan gawe bunga tamune jenengan. Kating teka anjurna balik. Gawe bunga ke ora kudu atik duit. Perilaku ning jenengan gawe seneng, tindakan jenengan gawe seneng tak tamune. Kue tandane jenengan membahagiakan seorang mukmin dengan tindakannya jenengan. Maka Allah akan ciptakan malaikat yang tugasnya memintakan ampun sampai yaumil kiamah kepada Allah untuk jenengan. Bayangkan itu, hanya membuat bahagia orang lain, jenengan dijaluki ngampura karo Gusti, karo malaikat mari Gusti Allah. Seneng ora sejaluk ngampura malaikat. Ya Allah, durjo dosane akeh. Seneng krasane wong. Malaikat ngomong kaya kowe. Salat kira kiyeng, tapi senenge gosip. Ya Allah, tapi kesenenge nyenengna wong liya. Diampuni dosane ya Allah. Ah, kaya kuwi kan. Terus mana yang ibu siapa? Nang ini ibu siapa sing paling ayu? Yang takon sing paling ayu ya. Dudu sing paling bagus. Sing paling ayu ngacung 50.000. Sing paling ayu ngacung 50.000. Hah? Sing paling ayu bener kan? Ning sing paling bagus ngacung 50.000 nyong hinan jenengan. Wong wadon yo ayu kok. Sing paling ayu, ngacung. Isin ya? Isin. Isi bilahnya soko isin daripada 50.000 lah sih isin be. Ya, jadi seperti itu. Dan nanti kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang mukmin ketika jenengan meninggal, ketika jenengan dalam kesedihan, jenengan di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat sampai dibangkitkan lagi itu manusia, maka jenengan akan didatangi oleh malaikat yang dimana malaikat itu dahulunya ketika di dunia menjelma seperti kebahagiaan yang telah engkau berikan kepada saudaramu yang mukmin. Tugasnya malaikat tersebut apa? Tugasnya malaikat tersebut ialah menghibur daripada kesedihanmu di alam kubur, menemanimu sampai datangnya hari kiamat, dan tugasnya malaikat tersebut ialah akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jenengan. Ning jenengan urip nang dunya senenge gawe wong seneng alias bunga. Makane ojo sengit wong. Aja kerasani wong, aja sengit wong, aja benci wong. Ora seneng lumrah, ora seneng. Tapi aja sampai dendam, aja sampai sengit nemen. Wedine mbok ana wong adun sengit nemen. Karo wong lanang tanggane sengit nemen. Takutnya nanti BBC. BBC apa? Dudu TBC, TBC batuk kok. BBC apa? Benci bilang cinta. Karena benci, orang yang sangat benci dikhawatirkan bisa akan menjadi orang yang sangat cinta. Itu ada makalah Arab seperti itu. Makanya kalau benci kepada seseorang jangan sampai benci sekali. Takutnya nanti jadi cinta. Seperti apa? Sayyidina Umar ibn Khattab.
sangat benci kepada Rasulullah, sampai akhirnya ketika ia mendapatkan hidayah, ia masuk Islam, dan ia orang yang paling cinta kepada Rasulullah dan menunjukkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ngati-ngati ya, nyong ora seneng karo kae. Sabarane. Hati-hati ya, orang seneng. Ternyata arane jodoh umur. Ya, pasangannya sudah meninggal. Daripada langka, saya seneng banget, seneng. Ya. Jadi nanti ketika jenengan suka membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan itu akan menjelma menjadi malaikat menemani jenengan sampai nanti yaumil qiyamah, dan ia akan memintakan ampun pada jenengan, dan ia akan menghibur jenengan di alam kubur, dan kebahagiaan yang jenengan tanamkan kepada orang mukmin atau saudara jenengan yang muslim, maka kebahagiaan tersebut menjelma menjadi malaikat di alam kubur sampai datangnya yaumil qiyamah. Ia akan memintakan syafaat kepada Allah untuk siapa? Untuk jenengan yang suka gawe wong liya seneng alias bunga. Belajaran seneng karo wong, aja belajaran sengit karo manungsa. Ya, belajaran seneng, tidak ada hasilnya orang dendam, tidak ada hasilnya orang benci. Apa faedahe? Apa nilainya wong benci? Apa? Coba, ana ora manfaate dadi wong sing pembenci, dadi wong sing sengitan, dadi wong sing ora senengan, dadi wong sing senengan, sing bombongan lan senengan. Jangan jadi orang yang benci. Paham je? Di sini jelaskan Bu, dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan menghibur hati seorang muslim, jenengan seorang muslim, mukmin, muslimah, jenengan suka menghibur hati orang yang sedang sedih, yang sedang galau gara-gara duitnya hilang. Galau sekarang bukan karena diputus cinta, tapi karena nggak punya uang. Galonya orang sekarang itu karena nggak punya diputus cinta gampang ya, tapi kalau nggak punya uang galau nggak? Galau itu artinya apa coba? Galau itu apa artinya? Gak sing ngerti 50.000 serba duit kamu. Yo, yang tahu 50.000 langsung. Galau itu apa artinya Bu? Siapa saja yang bisa jawab? 50.000 monggo. Ganti aja wis. Yang tahu gegana. Allah langsung ngerti. Kowe lagune cita-cita tapi gegana gelisah galau merana. Oh ngenteng nyuka dangdut ya. Saiki lagi tobat jadi bocah majelisan. Alhamdulillah. Biyen dangdut ngebor goyang orkes tekani, maring Karangsari tekani, jo teka. Saiki dadine ngunjungi orang nekani ya. Wadon nekani wadon. Kuwi wong senengan orkes. Jadi menghibur hati seseorang yang sedang sedih itu lebih utama daripada jenengan sholat di dalam Ka'bah. Sholat menjuruni Ka'bah apa ora? Sholat di dalam Masjid Madinah Al-Munawwarah, sholat di Mekah Al-Mukarramah, bagus gak itu? Tempat bagus ya, tapi ada yang lebih bagus, pahalanya lebih besar, ialah jenengan suka membuat orang lain bahagia. Pahalanya lebih besar daripada jenengan sholat di dalam Ka'bah, sholat di Masjid Madinah, sholat di Masjid Mekah. Bayangkan ini. Pernah orang sholat di Ka'bah? Amin, insya Allah tahun ngarep sholat di Ka'bah. Ka'bah miniatur ngarep umat digawe. Latihan manasik haji ya, yang Semarang ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Sing ora pernah munggah kaji umroh paha. Sing penting weruh Ka'bah. Tapi umroh kiai saiki anu ngewak omonge umroh ya ora kanggo di syariatna haji. Aku minta kon Nabi Muhammad sewangi munggah kaji apa?
Ayo, jadi umroh ora kanggo, sing kanggo ki munggah gaji. Lah aku takon, Nabi Muhammad sebelum naik haji itu menjalankan apa? Umroh dahulu, bro. Brosis, umroh dulu Nabi sebelum haji. Sama-sama lihat Ka'bah. Ya, tapi ada kadang ustadz ataupun apa yang mengatakan, ya kalau umroh lah belum munggah gaji, terudang gaji, apaan gaji, apaan kijing, apa kuju, apa sekarang sebenarnya ngorok Ka'bah, senang, ya bunga, ya Bu, iya. Jadi seperti itu Bu. Sholat di dalam Ka'bah itu baik, sholat di dalam Masjid Madinah baik, sholat di Mekah baik, pahalanya besar, pahalanya hebat. Tapi jenengan membuat hati saudara jenengan itu bunga, senang, bahagia, pahalanya lebih gede hati. Tapi hati-hati kalau membuat bahagia orang lain, jangan ada dusta di antara kita. Paham ya? Contoh, Mbak, jenengan ayo nemen, masya Allah, wajahnya berseri-seri, kulitnya kuning langsat, suaranya halus, tubuhnya tinggi semampai. Ternyata yang diceritakan, yang dipuji, is boncel cilik rewuk, kuning untune sing kuning, kulite ireng campur coklat kelawu, ireng coklat kelawu. Jenengan gawe seneng wong tapi nggoroi sing ora ana nang wong kuwi, arane jenengan ngece apa gawe bunga. Yang ngecek. Makanya kalau membahagiakan hati orang lain, jangan sampai ada dusta atau kebohongan. Seperti orang bercanda, jangan sampai ada dusta atau kebohongan. Dan nanti ketika jenengan wafat, kebahagiaan yang jenengan pernah tanamkan di hati-hati orang mukmin, hati muslimah, mukminin, mukminat, itu akan menjelma menjadi seorang malaikat yang akan memintakan ampun dan akan memintakan syafaat kepada Allah untuk jenengan. Dan bayangkan, orang yang suka membuat hati seorang mukmin itu bahagia, maka Allah akan berikan kebahagiaan untuknya. Bukan hanya di dunia, namun di akhirat Allah akan bahagiakan orang yang suka menyenangkan atau membuat bahagia orang lain. Ada orang yang saling bertemu satu sama lain, ketika duduk saja belum mengatakan sesuatu, belum ngomong apa-apa sudah merasa bahagia. Siapa itu? Para ulama. Siapa itu? Orang-orang soleh. Kita duduk saja di sampingnya Habib Lutfi. Habib Lutfi diam saja. Kita walau melihat wajahnya saja merasa bahagia. Benar. Kenapa? Karena hati yang selamat, hati yang bersih. Dan ketika jenengan membuat orang lain bahagia, sama halnya jenengan telah membersihkan sedikit demi sedikit kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Paham ji? Coba mulai esok dadi wong sing aja sengitan, sing aja bencinan, dadi wong sing senengan, sing penting aja pernah nyenengi wong kentir. Ya, yang wedi bukan menyenengi wong kentir. Wong geblek disenengi. Bukan palanga ya. Jadi seperti itu. Wis ngele durung. Ya biasa prengas-prengas sampean itu ngerti. Ya, baru jam 10 lebih 4 menit ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi selesai. Bu. Si semangat. Wis lesu sih kayak lesu. Sing semangat ya. Saya ceritakan. Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi oleh seorang pria, atau laki-laki. Nabi lagi duduk nih, tiba-tiba datangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, nah, saya
melakukan maksiat, saya memiliki dosa banyak, maka sucikanlah. Lantas Nabi kan bertanya, maksiat apa yang kau lakukan? Ini laki-laki tadi mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, saya malu mau menceritakan maksiat saya. Nabi lantas mending marah, mengatakan, kamu malu kepada saya, sedangkan Allah melihat maksiat, kau tidak malu. Sekarang kau berdiri dan keluar dari sini. Jangan sampai azab Allah menimpa kepada kami, kata Nabi Muhammad. Lantas orang itu ketika dimarahi Nabi langsung berdiri dan keluar, tidak jadi menceritakan tentang maksiatnya karena dimarahi oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang. Malaikat Jibril alaihissalam datang, ya Rasulullah, kenapa orang yang berlaku maksiat engkau buat putus asa? Bukankah engkau tidak mengetahui bahwasannya pelaku maksiat tadi ada yang memiliki amal yang bisa menghapuskan daripada dosa-dosa yang telah ia lakukan? Rasulullah bertanya, amalan apa ya Malaikat Jibril sehingga dosa-dosa yang banyak itu bisa terhapus? Lantas Nabi Muhammad SAW mengatakan, ia memiliki anak kecil, dan ketika ia mengunjungi seorang anak kecil, bertemu seorang anak kecil, atau datang ke rumah anak kecil, ia selalu menyodorkan hadiah kepada anak kecil, sehingga anak kecil tersebut merasa senang, riang, dan gembira. Itulah amalan ya Rasulullah yang bisa menghapuskan pelaku maksiat tadi yang datang kepadamu, sehingga dosa-dosanya yang banyak bisa terhapus. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat suka dengan anak kecil. Nabi Muhammad sangat suka dengan anak kecil, suka memberi hadiah kepada anak kecil. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Aisyah itu selalu memberikan hadiah manisan seperti kismis, itu diberikan kepada anak-anak kecil. Apalagi di bulan puasa ia akan lebih banyak memberikan hadiah kepada anak kecil, terlebih lagi Nabi Muhammad. Tapi sekarang yang kita lihat di zaman, anak-anak kecil sekarang itu sering dimarahin orang tuanya. Anak-anak kecil sekarang sering dimarahin tetangganya. Padahal anak kecil belum memayis, belum balik, akalnya itu belum bisa digunakan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dia datang ke musola, nggak pakai sandal, langsung naik ke tempat ambil air wudhu, dimarahi sama marbotnya. Woi, ngotori orang tinggal di marbot wis 5 tahun orang pernah dibayar. Cacil iki pinter. Lah sampean wis tua-tua berseki lah kadang-kadang ora ikhlas aja neraka. Malah dikaplok. Blesat teremu anake siapa sih? Hah? Wedi. Si Mane ngomong, "Kowe ngapain dong? Aku mari musola Baitul Karim." Monyong ora sandalan langsung mari tempat banyu wudu ping jengkong krana wong maulidan kok digayami. Nah apa digayami apa wong sandalan? Kiye sing kurang sabar cak cilike apa sing nunggu ning musola. Sing tua sing kurang sabar didik cak cilik. Kayak wong tua kurang sabar didik anaknya, dudu anaknya sing harus sabar didik wong tua. Sampeyan karo anaknya luwih tuwa, anaknya apa sampean? Luwih tuwa siapa? Luwih tuwa sampean kan? Ya sampean kudu sing luwih mikir. Kecuali anaknya luwih tua, sampean luwih nom. Anak ora? Anak be, bapane nyong kawin maning sih. Bapane nyong anak bapak. Bapane nyong nikah maning. Ibune nyong umur 11 tahun, nyong umur 40 tahun. Jadi nyong luwih tua anak pak. Anak ya? Anak ora? Gori ngomong anak Hebi. Saya kira lagi musim, lagi gaul, tren. Apa? Wong tua nikah karo bocah nom. Wong perawan nikah karo duda, duda nikah karo perawan. Ora apa-apa, mending jin. Lagu itu Pegindas, bertahan satu cinta.
cinta. Bertahan satu cinta. Ya. Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta kepada anak kecil. Bahkan seorang pelaku maksiat tadi sampai bisa mendatangkan malaikat Jibril karena tindakan Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi pada waktu itu langsung sangat cinta kepada anak-anak kecil dan cinta kepada para pelaku maksiat, tidak menghukumi walaupun itu seorang yang berlaku maksiat. Weh, kisahnya kenapa Nabi senang karo cilik. Lah kita umat Nabi Muhammad harus kita mengayomi anak kecil. Jangan dimarahi. Kita lus, kita totok. Anjir jewean. Ditotok penyakitnya menilang maksudnya. Ya, cak cilik. Bib nyong tau nganek, bib apa? Tapi mendelegi. Ya wadio. Itu di majelis itu, saya nggak tahu anaknya siapa, nggak tahu itu, pada main PS ke majelis. Saya lihat senang, padahal kan galak banget, butuh cakil, cilik, pip, nyong umai nempel ke ibu Nur Salama pip, nyong tak main PS oleh, besok ya, aja bengi, iya pip, betul main PS, seperti rumahnya sendiri.